Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Aku Mencintai Sosok Jin. Cerita kali ini ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Sandler. Daripada kalian penasaran dengan cerita ini, tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. (21 Oktober 1951) Jakarta. Aku sedang berada di dalam kerumunan untuk melihat pidato Presiden Insinyur Soekarno yang sangat kukagumi dalam rangka Pekan Olahraga Nasional 2 yang bertempat di Stadium Ikada yang nanti pada tahun 1962 akan diubah namanya menjadi Stadium Gelora Bung Karno. Terlihat Muhammad Hatta juga berdiri di belakang Pak Soekarno. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa kagumku kepada mereka berdua. Senyum di bibirku pun tidak bisa aku sembunyikan. Setelah pidato singkat beliau, Pekan Olahraga Nasional 2 atau biasa disingkat PON resmi dibuka dan akan diselenggarakan selama 7 hari. Aku begitu bersemangat dan tidak sabar untuk mendukung Jakarta Raya, kota di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Banyak atlet dari seluruh Indonesia berbaris sekaligus melambaikan tangan kepada kami. Kami pun menyambutnya dengan antusias. Event ini akan diselenggarakan selama 7 hari sampai 28 Oktober 1951. Dan Provinsi Jawa Barat yang akhirnya keluar sebagai pemenang dan diikuti oleh Jakarta di peringkat kedua dan Jawa Timur di peringkat ketiga. Walaupun Jakarta tidak dapat menjadi juara pertama saat itu, namun aku tetaplah senang karena para atlet sudah mengeluarkan segala kemampuannya dan aku sangat mengapresiasi semangat juang mereka. Tapi mengetahui event PON 2 sudah berakhir membuatku cukup sedih. Berarti aku perlu menunggu setahun lagi untuk dapat melihat aksi mereka. Dan aku harus kembali menjalani hari-hari membosankanku seperti sebelumnya. Ngomong-ngomong, perkenalkan, namaku Robert. Aku kini berumur 20 tahun dan sedang mengenyam pendidikan di University Indonesia atau Universitas Indonesia di Jakarta. Aku memilih jurusan hukum karena ingin menjadi seperti ayahku. Ibuku berkebangsaan Inggris yang sejak lama sudah mengubah kebangsaannya menjadi WNI setelah menikah dengan ayahku, yang mana beliau adalah orang asli Jakarta. Ayahku kini bekerja di sebuah kantor kejaksaan di Jakarta. Beliau adalah seorang hakim yang luar biasa, begitu tegas dan tanpa pandang bulu. Sosok yang sangat aku kagumi. Setidaknya itulah yang aku rasakan dulu, sampai di mana aku mulai beranjak dewasa. Pandanganku terhadap dunia pun mulai berubah. Terkadang aku berharap untuk tidak perlu bertambah dewasa, hanya karena takut dengan dunia, apa yang akan menantiku di depannya nanti. Aku melamun begitu lama sampai sudah tidak terasa, langit mulai gelap. Dan pukul menunjukkan pukul 5:30 sore. Aku pun bergegas untuk pulang dengan menggunakan jasa becak. Butuh kurang lebih 15 menit untuk sampai ke rumahku dari Stadium Ikada. Sesampainya di rumah, aku melihat ayahku yang sedang asik bermain dengan adikku di ruang tamu. "Gimana? Seru nggak acaranya?" tanya ayahku sembari menggendong adik yang masih berusia 5 tahun. "Agak kecewa sih, Jakarta gak juara 1, tapi seru kok," sautku sembari menaruh tas di sofa. Padahal ayah mau ikut tadi, cuma mendadak dapat telepon dari kantor. "Maaf ya," ucap beliau. "Iya, gak apa-apa kok. Lagi pula ayah jadi punya waktu lebih untuk main sama adik," sautku. 30 menit kurang lebih kuhabiskan untuk berbincang dengan ayahku.
Lalu aku yang lelah memutuskan untuk tidur karena sudah sangat lelah. Karena besok pagi aku ada kelas di kampus. Singkat cerita, aku pun berangkat ke kampus menggunakan sepeda. Karena jika harus menunggu oplet, akan memakan banyak waktu menunggu karena armadanya yang masih sedikit. Lalu 20 menit kuhabiskan untuk mengayuh sepedaku ke kampus. Aku pun langsung menyapa teman-temanku yang sedang berkerumun di taman depan gedung. Setelah berbincang-bincang sebentar, aku pun masuk ke dalam kelasku karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Pelajaran kulalui seperti biasanya sampai pukul 11 siang. Kelas pun berakhir. Karena aku masih memiliki kelas 2 jam, kemudian aku pun memutuskan untuk membaca bukuku di belakang gedung. Karena tempatnya yang sepi dan asri, sangat cocok untuk membaca, sekaligus menenangkan diri. Dan jarang juga mahasiswa yang lalu lalang di sini. Seolah ini adalah tempat pribadiku. Namun baru aku membaca buku 10 menitan, aku mendengar seorang wanita memanggilku. "Hai," panggil seorang wanita sembari menepuk pundak kiriku. Aku pun sontak kaget dan langsung melihatnya. Tapi baru saja aku menoleh melihatnya, seolah parasnya berhasil menghipnotisku untuk beberapa saat. Aku terdiam sembari memandangi wajahnya. Wajah ayu dengan kepangan di rambutnya dan dengan kacamata yang seolah menegaskan keanggunannya. "Hai, kok diem aja?" tanyanya yang bingung. Maaf, gak apa-apa," ucapku panik, sembari berdiri dengan terburu-buru. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia anak baru atau anak pindahan? Aku bertanya-tanya pada diriku. "Ada apa? Ada perlu denganku?" tanyaku. Gak apa-apa kok. Cuma penasaran aja. Soalnya aku sering lihat kamu di sini sendirian. Jawabnya dengan senyum manis. "Oh, emang udah biasa kok di sini. Nyari ketenangan karena suasananya tenang." Balasku dengan senyum. "Oh iya, kamu sendiri di sini ngapain?" tanyaku kembali. "Sama kayak kamu," jawabnya dengan senyum lebar. Wanita itu pun ikut duduk di rumput di sebelahku, lalu mengintip isi bukuku. "Kenapa? Mau baca juga?" tanyaku sembari menyodorkan buku ke arahnya. Enggak, cuma pengen tahu aja kamu lagi baca apa," jawabnya. "Ngomong-ngomong, kamu dari fakultas apa?" "Filsafat," tanyaku penasaran. Enggak," jawabnya singkat. "Terus dari kedokteran?" tanyaku lagi, dan ia kembali memberikan jawaban yang sama. "Loh, terus kamu dari fakultas apa?" tanyaku yang semakin penasaran. "Ada deh," ucapnya dengan senyum lebar ke arahku. Itulah pertama kalinya aku bertemu dengannya. Wanita pertama yang berhasil mengetuk hatiku dan juga cinta pertamaku. Setelah percakapan kami yang cukup canggung, aku pun memutuskan untuk kembali ke kelas karena pelajaran selanjutnya akan segera dimulai. "Mau kemana?" tanyanya sembari menahan tasku. Mau ke kelas. Sebentar lagi ada kelas," jawabku bingung. Maaf, ngomong-ngomong, nama kamu siapa?" tanyanya yang masih memegangi tasku. "Robert," jawabku singkat. "Kenalin, namaku Lena," jawabnya dengan senyum, sembari melepaskan tasku. "Oh, oke, sampai jumpa," jawabku dengan senyum tipis. Ada apa dengannya? Gumamku dalam hati. Entah rasanya aku sedikit merasa tidak enak untuk meninggalkannya. Karena wajahnya seperti menggambarkan ia tidak ingin untuk ditinggalkan. Wanita aneh, gumamku. Setelah kelasku selesai, aku pun kembali ke rumah. Lalu saat malam seperti biasa,
Aku menghabiskan waktuku untuk belajar dan membaca novel. Setelah mataku mulai mengantuk, aku memutuskan untuk merebahkan badanku ke kasur. Di dalam kantungku terlintas kembali wajah wanita itu. Aku berharap besok aku bisa kembali bertemu dengannya. Keesokan harinya seperti biasa aku sarapan bersama keluargaku. Terlihat ayahku sedang sibuk dengan teleponnya. Lalu ibuku yang cukup disibukkan dengan adikku yang selalu menangis. Ditambah ia juga harus bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Karena seperti ayahku, ibuku juga memiliki pekerjaan. Entah mengapa aku sudah sangat terbiasa dengan situasi ini. Bukan seperti aku tidak menyukainya. Hanya saja di tengah keramaian ini, aku merasa kosong. Rob, ibu akan pulang malam ya? Ada janji di kerjaan. Nanti kalau kamu pulang dan belum ada makanan, kamu beli aja. Ucap ibuku sembari memberikan adikku untuk digendong pengasuh kami. Iya, jawab singkatku sembari mengambil tasku. Lalu tanpa berkata apa-apa aku pun berangkat ke kampus. Sesampainya di kampus, aku menghampiri teman-temanku yang berada di taman. Karena aku masih punya cukup waktu sebelum kelasku dimulai. Rob, sini. Panggil Edi sembari melambaikan tangannya. Iya. Kalian tahu nggak? Katanya kemarin sore ada senior yang dengar suara wanita nangis di belakang gedung fakultas kita. Ucap Ningsi yang langsung menyita perhatian kami. Maksud kamu setan? Timbal Edi. Nggak tahu. Kata seniornya sih setelah dengar suara cewek nangis itu, dia coba nyamperin sumbernya. Dan pas dia udah sampai di belakang gedung, dia nggak nemu siapa-siapa. Balas Ningsi dengan wajah serius. Bohong kali tuh, jawab Ridwan yang disetujui oleh temanku yang lain. Bisa jadi, tapi yang aku dengar waktu itu ada 2 orang yang dengar secara berbarengan. Cuma yang berani untuk mencari sumber suaranya hanya 1 orang, jawab Ningsi. Ngomong-ngomong, Robert kan sering ke belakang gedung. Kamu gak pernah dengar atau ngerasa aneh gitu, Rob? Tanya Ridwan. Enggak. Tapi pernah sih sekali. Waktu itu ketika aku lagi serius baca, tiba-tiba aku dengar suara orang jalan di balik pohon besar yang ada di belakang gedung. Lalu, ucapku dengan wajah serius. Serius? Terus? Tanya Ningsi dengan wajah penasaran yang diikuti oleh temanku yang lain. Lalu, aku lihat Pak Dirman, petugas taman, jawabku singkat. Alah, dikira apa? Ternyata Pak Dirman, ucap Ningsi yang diikuti dengan tawa. Lagian kalian anak hukum masa percaya begituan? Ya udah, aku duluan ke kelas ya, ucapku dengan senyum lebar sembari pergi. Sesampainya di kelas seperti biasa, aku mengikuti kelasku. Namun di tengah-tengah pelajaran, aku tiba-tiba kembali berpikir tentang Lena. Aku harap setelah kelas ini, aku bisa bertemu lagi dengannya di gedung belakang. 3 jam telah berlalu, kelasku pun akhirnya berakhir dan akan dilanjutkan dengan kelas lain pada 2 jam berikutnya. Aku pun segera merapikan buku dan langsung pergi ke belakang gedung dengan harapan aku bisa bertemu dengan Lena. Namun sesampainya di sana, aku harus dibuat kecewa karena aku tidak menemukannya. Setelah aku pikir-pikir, wajar saja jika dia tidak kembali ke sini. Karena hanya orang aneh sepertiku yang selalu menghabiskan waktu istirahatnya di sini. Mencoba untuk menyingkirkan rasa kecewaku, aku pun memutuskan untuk membaca buku seperti yang biasa aku lakukan di sini. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita mengagetkanku sembari menepuk bahu kiriku. Ah, Lena, jawabku yang kaget. Nungguin aku ya? Ucapnya dengan senyum lebar. Percaya diri banget kamu, balasku. Dengan senyuman malu ku sambut kedatangannya. Sejujurnya aku senang
dapat melihatnya datang kembali ke sini. Kami pun menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang. Namun setiap kali ku coba untuk menggali informasi pribadi tentang dirinya, seperti apa yang dia lakukan di sini, lalu di tempat tinggalnya. Namun ia selalu mengelak dan mencoba untuk merubah topik pembicaraan. Aku pun tidak menaruh rasa curiga kepadanya, karena mungkin saja dia memang orang yang seperti itu. Tidak suka berbicara masalah pribadi dengan orang yang baru ia kenal. Aku pun memakluminya. "Rob, aku duluan ya, ada urusan," ucapnya sembari berdiri. Namun tanpa sadar aku langsung memegang tangannya. Kenapa Rob?" tanyanya kaget. "Maaf, gak apa-apa. Ya udah, aku juga pergi deh. Sebentar lagi kelas aku juga mau mulai." Balasku yang langsung melepaskan genggaman tanganku. Kami pun berpisah dan berjalan berlawanan arah. Namun tiba-tiba terlintas ide isengku muncul untuk mencoba mengikutinya dari belakang. Aku pun menghentikan langkahku sembari melihat ke arahnya. Terlihat ia berjalan berbelok ke balik gedung. Aku pun mengikutinya dengan berjalan cepat, namun dengan langkah yang hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Tapi ketika aku sampai di balik gedung tempat ia berbelok tadi, aku sudah tidak melihatnya. Aneh sekali. Padahal tidak sampai 5 detik ia lewat sini. Ditambah tidak ada apa-apa di samping gedung untuk tempat mengumpat. Jikapun ia tahu, aku mencoba mengikutinya. Aku mencoba untuk berlari dan mencari keberadaannya. Sampai-sampai tak terasa aku sudah mengitari gedung fakultasku. Aku sempat bertanya kepada beberapa orang yang mungkin saja melihatnya lewat. Namun nihil. Ia seperti hilang di telan bumi. Aku pun menarik nafas dalam-dalam, sekedar untuk menahan rasa penasaranku. Lebih baik kuulangi saja besok ketika bertemu dengannya lagi. Dengan rasa kecewa aku pun berjalan ke kelasku dengan tampak wajah lesu. Lalu aku kembali teringat saat aku memegang tangannya tadi. Begitu dingin, seperti seseorang yang baru saja menyelupkan tangannya ke air es. Sampai-sampai tanganku pun ikut merasa dingin sampai sekarang. "Siapa dia?" gumamku pelan. "Rob, malam ini aku mau ikut ngumpul sama anak-anak," tanya Edi yang duduk di sampingku. "Lagi males aku. Kapan-kapan aja ya," balasku. "Nggak asik nih," balasnya. "Kalian kalau ngomong di luar aja ya," ucap profesor kami yang sedang mengajar. Iya, maaf Pak," jawab kami yang diikuti tawa oleh teman sekelas. Pelajaran pun kembali dilanjutkan dengan rasa malu di hati. Namun Edi malah menunjukkan tawa kecilnya dan tanpa ada rasa penyesalan. Itulah Edi, orang yang selalu dapat menghibur kami dengan tingkah tengilnya. Meskipun dia terlihat seperti itu, namun sebenarnya dia adalah orang yang sangat perhatian terhadap orang di sekitarnya. Dia selalu menyadari jika terdapat sesuatu yang salah dengan temannya. Mungkin maksud ajakan tadi karena ia menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi padaku yang menyebabkan mukaku lesu. Namun aku tidak bisa mengiyakan ajakannya. Karena memang, aku adalah tipe orang yang tidak suka keluyuran di luar rumah pada malam hari. Tidak terasa sudah pukul 11 siang. Kelas kami pun berakhir. Dengan cukup tergesa-gesa, aku pun segera pergi menuju belakang gedung untuk kembali bertemu Lena. Tapi seketika aku baru saja ingin meninggalkan kelas, Edi tiba-tiba memanggilku dan memintaku untuk mengajaknya bersamaku, karena ia penasaran dengan sosok Lena. Aku memang pernah membicarakan tentang Lena dengannya, dan hanya dia yang aku ceritakan. Karena di kelas dialah yang paling dekat denganku, lalu aku pun mengiyakan ajakannya, dan pergi bersama untuk menuju gedung belakang fakultas. Lalu sesampainya di sana, kami pun duduk dan mengobrol, sampai menunggu kedatangan Lena. "Rob, kok aku tiba-tiba merinding hebat ya?" ucapnya sembari mengusap-usap tangannya. "Masa sih? Aku biasa aja," balasku bingung.
Sumpah Rob, bulu kuduku merinding. Timbalnya meyakinkanku. Aku sering kesini, tapi gak pernah ngerasa kayak gitu. Kamu aja mungkin yang penakut. Haha, balasku dengan tawa. Edi pun menimpalinya dengan candaan seperti biasa. Dan sedang asik-asiknya kami berbincang, Lena pun datang menghampiriku. Hai Rob, panggil Lena sembari merapikan rambutnya. Hai Len, kenalkan, ini Edi, teman sekelasku. Jawabku sembari melihat ke arah Edi. Namun ekspresi yang ditunjukkan oleh Edi cukup membingungkanku. Tampak rasa ketakutan di wajahnya. Tapi saat itu aku menganggap bahwa Edi sedang salah tingkah melihat betapa cantiknya Lena. Sesuai yang aku katakan kepadanya. Jangan diserobot ya Ed, bisikku kepadanya. Edi pun hanya menunduk kepala dan sama sekali tidak membalas ucapanku. Aku melihat keringat cukup banyak di wajah Edi saat itu. Ketika aku ingin bertanya kepada Edi, mengapa ia berkeringat cukup banyak, Lena mengajakku untuk berbicara. Rob, bukunya baru lagi, ucapnya sembari melihat buku yang sedang kupegang. Oh iya Len, mau baca? Balasku sembari menyerahkan bukuku. Gak usah, pusing baca buku mulu. Jawabnya dengan tawa kecil. Oh iya Len, aku boleh tanya? Tanyaku. Boleh dong, balasnya. Kenapa sih kamu mencoba untuk menghindar? Setiap kali aku coba untuk menanyakan dari mana kamu. Atau kamu lagi apa di sini? Apa kamu masih anggap aku orang asing? Tapi tolong, jangan diambil hati ya. Aku hanya penasaran aja. Kalau kamu gak mau jawab juga gak apa-apa. Hanya saja sudah beberapa hari ini hal itu ganggu di pikiran aku. Ucapku sembari menundukkan kepala. Maaf ya Rob, aku gak ada maksud untuk membuat kamu galau atau gimana. Hanya aja waktunya belum tepat. Suatu hari nanti pasti aku kasih tahu. Aku janji. Jawabnya dengan senyum ke arahku. Seketika suara jantungku berdegup dengan kencang setelah melihat senyumnya. Mungkin aku sudah jatuh cinta padanya. Padahal aku baru saja mengenalnya beberapa hari. Tidak. Sepertinya aku sudah jatuh hati kepadanya saat pertama kali aku menjumpainya waktu itu. Hanya melihatnya saja seperti aku sudah menemukan sesuatu untuk mengisi perasaanku yang selama ini kosong. Mungkin hal ini yang juga membuatku begitu bersemangat untuk bertemu dengannya. Walaupun hanya sebentar, aku sudah sangat senang. Oh iya Len, Sabtu malam jalan yuk, ajakku. Maaf ya Rob, aku gak bisa. Balasnya dengan wajah tidak enak. Oh gak apa-apa, jangan pasang wajah kayak gitu dong. Balasku dengan tawa kecil. Setelah berbincang dengan Lena cukup lama, aku baru menyadari dari tadi Edi hanya diam dan tak berkata apapun. Cukup aneh jika melihat kepribadian Edi yang selama ini tidak bisa diam dan selalu menjadi pusat perhatian. Mungkin saja ia hanya ingin memberi waktu untukku dengan Lena berbincang. Karena dia tahu aku hanya bisa berbicara dengan Lena pada jam-jam ini saja. Tidak terasa sudah pukul 12:50 siang. Aku pun memutuskan untuk segera pergi ke kelas dan mengucapkan salam perpisahan dengan Lena. Ya udah Len, aku sebentar lagi ada kelas. Aku sama Edi pergi dulu ya. Ucapku sembari berdiri. Oke deh. Ucap Lena sembari pergi meninggalkan kami. Sebenarnya aku ingin mencoba mengikutinya sesuai yang kurencanakan kemarin. Namun karena ada Edi, sebaiknya aku mengurungkan niatku hari ini. Karena aku tidak ingin dicap stalker olehnya. Aku pun melihat ke arah Edi yang masih duduk dengan wajah menunduk. Ayo Ed, sebelum telat, aku gak mau ditegur lagi. Balasku sembari mencoba menarik badannya untuk bangun. Lalu aku mendengar Edi berbicara sesuatu yang begitu pelan, seperti berbisik. Apa Ed? Aku gak denger. Tanyaku bingung.
Kamu dari tadi ngomong sama siapa, Rob? Tanyanya dengan wajah penuh dengan keringat. Hah? Jawabku kaget. Singkat cerita, aku sedang berada di kelas, fokus memperhatikan prestasi dari kelompok lain, karena kami sedang diberikan tugas kelompok. Sembari tangan kananku memutar-mutar pensil, namun tidak sengaja aku menjatuhkannya. Lalu ketika aku mencoba untuk mengambil pensilku, tiba-tiba saja Eddie ingin mengambilkannya. Kami pun saling bertatapan tanpa sengaja. Sesaat kemudian kami pun langsung membuang muka satu sama lain. Aku pun buru-buru mengambil pensilku. Kurang lebih 2 minggu, aku tidak berbicara dengan Eddie semenjak kejadian itu. Iya, semenjak aku memperkenalkan Eddie dengan Lena. 2 minggu lalu. Hah? Ngomong apaan sih? Tanyaku kesal. Karena saat itu aku kira Eddie sedang mencoba mengerjaiku. Iya, aku tanya kamu dari tadi ngomong sama siapa? Aku gak lihat siapa-siapa. Jawab Eddie dengan wajah penuh keringat. Iya Lena lah, jawabku dengan nada tinggi. Sumpah demi apapun aku berani, Rob. Aku gak lihat siapa-siapa dari tadi. Aku hanya lihat kamu lagi ngomong sendiri. Timbalnya. Apaan sih, Ed? Serius gak lucu bercanda kamu? Terus kalau emang aku ngomong sendiri dari tadi, kenapa kamu diem aja? Gak ngomong apa-apa pas masih ada Lena? Tanyaku kembali. Karena semenjak kamu mulai berbicara sendiri, tiba-tiba saja aku ngerasa ada yang megangin badan aku. Sampai-sampai aku gak bisa gerak. Ditambah bulu kuduku juga gak berhenti berdiri. Ucapnya dengan terbata-bata, dengan keringat yang masih mengucur deras di wajahnya. Gila kamu, Ed. Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu suka sama Lena. Dan biar aku ngejauhin Lena, kamu berbuat kayak gini. Iya kan? Timbalku yang semakin dibuat kesal. Tiba-tiba pukulan kencang dari Eddie tepat di pipi kiriku, yang langsung membuatku tersungkur ke tanah. Rob, kita udah 2 tahun kenal. Walaupun gak begitu lama, tapi kita udah pernah ngerasain capek bareng, susah bareng, sedih bareng, dan seneng bareng. Lalu tiba-tiba ada perempuan super cantik. Aku bisa hianatin sahabat sendiri. Pikir. Ucapnya terlihat begitu kesal, sembari membanting tasnya ke tanah. Aku pun hanya diam setelah mendengar ucapannya. Sebenarnya apa yang kupikirkan, sampai-sampai aku mengatakan hal bodoh seperti itu kepadanya. Lalu tidak lama setelah itu, Eddie pun mengambil tasnya dan pergi meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Dan semenjak itu kami sudah tidak berbicara ataupun menegur satu sama lain. 2 minggu telah berlalu semenjak kejadian itu. Tidak satu pun teman kami mengetahui kejadian saat itu, selain Eddie sendiri. Sepertinya Eddie tidak mengatakan apapun tentang kejadian tersebut. Selama itu juga aku tetap datang bertemu dengan Lena setiap hari. Aku pun tidak menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Walaupun Lena sempat bertanya tentang lebam di pipiku. Namun aku hanya beralasan lebam ini karena aku jatuh. Ia pun hanya mengiyakannya dengan ciri khas senyumnya. Tapi sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Eddie, namun bukan berarti aku menuduhnya berbohong. Karena dia tidak pernah berbohong tentang masalah serius sebelumnya. Namun jika saja yang Eddie katakan benar, berarti Lena adalah... Rob, kok bengong aja? Ucap Lena sembari menggoyang-goyangkan bahuku. Enggak. Cuma lagi mikirin hal yang lain aja. Balasku dengan tawa tipis. Tidak mungkin jika Lena adalah hantu, setan, atau apalah itu. Jika memang dia bukanlah manusia, bagaimana kami bisa bersentuhan? Sangat tidak masuk akal apa yang dikatakan oleh Eddie. Namun memang ada beberapa hal yang membuatku kepikiran tentang Lena. Seperti yang sudah aku bahas sebelumnya. Pertama, tentang apa yang dia lakukan di sini setiap hari. Lalu siapa dia? Dan dalam 2 minggu terakhir setiap aku mencoba mengikutinya, selalu saja dia menghilang tanpa jejak. Sebenarnya apa yang harus aku lakukan? Karena satu hal yang bisa aku pastikan, bahwa aku sudah jatuh cinta kepadanya. Rob, diem aja dari tadi. Aku pergi sekarang aja.
ucapnya dengan wajah ngambek. Maaf, gak diem-diem lagi. Balasku kembali dengan tawa. Kapan, Len? Ucapku. Kapan apa? Jawabnya bingung. Kapan kamu ngomong siapa kamu? Atau apa yang kamu lakuin di sini setiap hari? Tanyaku dengan raut wajah serius menatapnya. Lena pun menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian. Memangnya tidak bisa ya kita seperti ini saja? Ngobrol seperti ini, di sini, di jam ini, tanpa perlu lebih jauh. Ucapnya dengan wajah lesu yang tertampak jelas di wajahnya, sembari menundukkan kepalanya. Bukannya nggak bisa. Aku harus tahu kamu siapa. Sudah hampir sebulan ini, aku selalu mikirin hal ini. Aku cuma pengen kenal kamu lebih jauh. Kalau seperti ini terus, aku nggak bisa. Jawabku dengan tegas. Kenapa memangnya? Kenapa kamu harus tahu aku lebih jauh? Ucapnya yang mulai meneteskan air mata. Karena aku suka sama kamu. Aku gak pernah ngerasa kayak gini sebelumnya. Sampai-sampai aku gak tahu harus gimana. Jadi tolong, aku mohon. Tidak ada ruginya untukmu untuk mengatakan yang sebenarnya. Ucapku dengan nada tinggi dan air mata yang mulai memenuhi bola mataku. Setelah mendengar jawabanku, ia pun menoleh dengan wajah begitu heran, diikuti dengan air mata yang kian deras. Untuk beberapa saat ia hanya menatapku dengan wajah seperti itu. Kamis malam, ucapnya dengan suara kecil, sembari kembali menundukkan kepalanya. Kamis apa? Tanyaku yang tidak mendengar perkataannya dengan jelas. Kamis malam, pukul 10. Datanglah ke sini. Maka kamu akan mengetahui segalanya tentangku. Ucapnya yang langsung berdiri dan berlari meninggalkanku. Aku pun ikut berlari mencoba mengejarnya. Namun seperti biasa, ketika aku berbelok ke samping gedung, ia seperti hilang ditelan bumi. Aku pun hanya bisa mencoba menenangkan diri dengan nafas yang masih tidak beraturan. Sebenarnya hatiku terasa sakit melihatnya menangis. Tapi rasa ingin tahuku memaksaku melakukannya. Namun mengapa harus malam? Dan mengapa harus di sini? Sepertinya aku harus bersabar. 3 hari lagi aku akan mengetahuinya. Untuk sementara, aku akan mempercayai ucapannya dan sabar menunggu. Keesokan harinya aku sedang tidak ada kelas dan hanya menghabiskan waktuku di rumah. Terlihat ayahku yang sibuk mengelap-elap motor Vespa V30 kesayangannya. Padahal motor itu sama sekali tidak kotor. Hanya dia saja yang ingin menyibukkan diri. Rob, sini deh, bantuin ayah. Panggilnya sembari melambaikan tangan. Kenapa ya? Jawabku dengan wajah masih kantuk, karena baru saja terbangun. Dokumen ayah ada yang tertinggal di kantor ayah yang di Jakarta Timur. Kamu tahu kan? Ayah minta tolong ambilin, terus antarkan ke rumah Pak Gunawan di Pondok Indah. Soalnya dokumen penting yang mau dievaluasi sore ini. Sedangkan ayah siang ini mau jalan ke Surabaya. Ucapnya yang masih sibuk mengelap-elap motornya. Aduh, males ya. Suruh Pak Darto aja. Jawabku menolak. Ya nggak bisa lah Rob. Mang Darto kan ikut ayah ke Surabaya. Masa minta tolong gitu aja kamu nolak? Balasnya. Ya udah ya. Terus alamat Pak Gunawannya mana? Tanyaku. Lalu ayahku mengambil sebuah kartu nama yang berada di dompetnya dan memberikannya padaku. Nanti jangan lupa bilang ke Pak Gunawan, masalah yang kemarin sudah beres, tidak perlu khawatir, ucapnya. Oke. Tapi aku bawa motor ayah yang ini ya, tanyaku. No. Kamu bawa janda ayah aja, ucapnya sembari menunjuk. Pelit, ledekku. Biarin, ini motor ibarat istri kedua ayah, ucapnya membalas ledekanku. Itulah ayahku. Jika dia sudah menyukai sebuah hal terutama motor, dia akan sangat menjaganya. Ya walaupun paling lama 3 tahun,
seperti motor Sunda biru telur asin ini yang ingin kupakai untuk mengambil dokumen. Waktu itu ia sangat merawat motor ini, sampai-sampai ia tak rela untuk dipakai oleh siapapun, terkecuali dirinya sendiri. Namun setelah ada motor baru, dia akan segera melupakannya dan fokus ke motor barunya. Singkat cerita, aku pun pergi ke kantor kejaksaan yang berada di Jakarta Timur dengan menggunakan mantan istri kedua ayahku. Oh maaf, maksudku ialah motor Sundap yang tadi aku ceritakan. Saat itu masih sangat jarang kulihat motor berlalu lalang di jalanan. Bahkan waktu itu belum diwajibkan untuk menggunakan helm, dikarenakan angka kecelakaan yang sangat kecil disebabkan oleh sepeda motor. Seperti yang bisa kalian tebak, yang memakai motor saja hampir tidak ada, gimana mau kecelakaan? Lalu sekitar kurang lebih 1 jam aku pun sampai di kantor Kejaksaan Tinggi, Jakarta Timur. Sesampainya di sana aku disuruh menunggu sekitar 10 menit untuk karyawan lain mengambilkan dokumen yang kuminta. Setelah itu aku kembali memacu motorku untuk menuju rumah Pak Gunawan yang berada di Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang jaraknya cukup jauh. Di tengah perjalanan aku sempat mengingat tentang Lena, karena 2 hari lagi aku akan membuktikan ucapannya tentang siapakah jati dirinya sebenarnya. Ucapku kaget, karena aku sempat bengong sebentar tadi. Aku hampir saja menerobos lampu merah. Lebih baik aku fokus untuk berkendara saja sekarang, gumamku pelan. Setelah 1 jam lebih di perjalanan, aku pun sampai di depan rumah Pak Gunawan. Betapa megah rumahnya, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa pagar berwarna emas ini memang terbuat dari emas sungguhan, aku akan mempercayainya. Lalu aku yang masih sibuk melihat kemegahan rumah ini, tiba-tiba saja seorang pria berumur menyapaku. "Mas, ada perlu apa ya?" ucapnya dari balik pagar. "Permisi Pak, saya Robert, suruhan dari Pak Rizal, mau mengantarkan dokumen ke Pak Gunawan." Balasku sembari mengeluarkan dokumen dari dalam tasku. "Oh, sebentar ya, saya tanyakan dulu. Kebetulan Pak Gunawannya di rumah," jawabnya sembari meninggalkanku. Sekitar 5 menit menunggu, pria itu pun membukakan pagar dan mempersilahkan aku masuk. Lalu beliau menyuruhku untuk mengikutinya. Di tengah perjalanan, aku melihat sosok perempuan dengan wajah begitu rupawan dan rambut panjang yang ia ikat sedang duduk termenung di bangku ayun yang berada di taman depan. Namun ketika aku melihat ke arahnya, tiba-tiba saja ia balas melihatku, yang membuatku sedikit gugup dan langsung mengalihkan pandanganku. Tapi ketika aku mencoba melihatnya lagi, ia masih menatap tajam padaku. Aku pun memutuskan untuk tidak lagi melihatnya lagi. "Permisi Pak, ini Mas Robert," ucapnya setelah membuka pintu. "Oh iya, silakan masuk sini," ucap Pak Gunawan. Pak Gunawan memiliki perawakan yang sulit kulupakan, dengan mengenakan kalung batu merah yang cukup besar. Ditambah ia memakai banyak cincin batu di jari-jari tangannya. Lalu jenggotnya yang begitu panjang, sampai-sampai sudah melebihi lehernya, dengan mengenakan kacamata berframe tebal. "Mang, tolong bilangin Mbok, suruh bawakan minuman." "Kamu mau minum apa Mas Robert?" tanyanya. "Yang penting dingin saja Pak," balasku dengan senyum tipis. Lalu Mamang pun meninggalkan kami berdua, sembari menutup pintu. Kini kami berada di lantai 2, dan di dalam ruang kerja Pak Gunawan. Terlihat banyak sekali buku tersusun rapi di banyak rak, dan terpampang foto Bung Karno dan Bung Hatta yang begitu gagah. "Oh iya, ini Pak dokumen yang saya titipkan. Beliau juga memberikan pesan bahwa masalah yang kemarin sudah beres, jadi tidak perlu khawatir," ucapku sembari memberikan dokumennya. "Oh iya, makasih ya. Memang ayahmu memang paling bisa diandalkan kalau urusan seperti ini," ucapnya sembari melihat-lihat isi dokumen tadi. Sejujurnya aku ingin tahu urusan apa yang mereka berdua miliki. Namun lebih baik aku menahan rasa ingin tahuku untuk kebaikanku sendiri.
Setidaknya itu yang dikatakan oleh firasatku. Oh iya, kamu juga kuliah hukum kan Rob? Tanyanya. Iya Pak, karena mau mengikuti jejak ayah. Jawabku sembari sedikit menundukkan kepala. Wah, bagus-bagus. Jadi jika ayahmu pensiun nanti, ada yang masih bisa aku andalkan. Ucapnya sembari menyuruhku untuk minum, karena minuman kami baru saja datang. Hehe, semoga saya bisa memenuhi harapan Bapak, balasku. Saya sudah sering ketemu bajingan di dalam sana, tapi tidak ada yang bisa aku percayai selain ayahmu. Karena aku tahu, dia yang paling bajingan daripada para bajingan itu. Haha, ucapnya dengan tawa lebar. Aku pun cukup dibuat kesal dan kebingungan mendengar ucapannya. Namun aku mencoba untuk menahan emosiku sembari menganggukkan kepalaku dengan senyum tipis. Karena kembali, firasatku mengatakan jangan coba main-main dengan orang yang berada di depanku ini. Oh iya, ngomong-ngomong kamu gak mirip sama sekali ya kayak ayah kamu. Ayahmu pernah mengatakan bahwa ia menikah wanita Inggris, dan sepertinya wajahmu 100% diturunkan dari ibumu, ucapnya. Hehe, iya Pak, banyak yang bilang kayak gitu, balasku. Lalu Pak Gunawan berdiri menuju meja kerjanya. Ia pun mengambil sebuah amplop yang terlihat begitu tebal dan menyerahkannya padaku. Duh, ini untuk apa Pak? Tanyaku kebingungan yang ketika aku perhatikan, ternyata isinya ialah uang. Itu buat kamu, ayah kamu udah aku kasih, yang ini jatah untuk kamu. Anggap saja salam perkenalan dari saya. Oh iya, saya paling tidak suka pemberian saya ditolak. Ucapnya dengan tawa, lalu dalam sekejap berubah menjadi serius. Aku pun tanpa pikir panjang menerimanya, karena entah mengapa, setelah melihat wajah seriusnya itu, langsung dapat menjatuhkan mentalku. Lalu ketika aku dan Pak Gunawan masih berbicara, tiba-tiba saja ada seseorang yang membuka pintu dengan kencangnya. Sampai-sampai membuatku kaget. Aira, kamu ngapain di sini? Ucap Pak Gunawan sembari menghampiri wanita yang membuka pintu. Ternyata orang yang membuka pintu itu adalah wanita yang kutemui di taman depan tadi. Kamu? Ucapnya dengan wajah yang sangat datar, sembari menunjuk ke arahku. Iya, balasku kaget. Aira, kamu tumben begini. Gak sopan nunjuk-nunjuk tamu ayah. Kalau mau sesuatu kan tinggal bilang mamang. Ucap Pak Gunawan dengan wajah yang begitu bingung. Wanita itu pun sama sekali tidak memperdulikan Pak Gunawan, yang melainkan ayahnya sendiri. Dan tetap dalam posisinya, dengan menunjuk dengan tangan kanannya. Kamu? Ucapnya kembali. Iya, jawabku yang makin bingung. Aku mau kamu. Ucapnya yang membuat aku dan Pak Gunawan begitu kaget. Aku cukup terkejut melihat wanita dengan tatapan tanpa ekspresi itu. Bahkan Pak Gunawan pun terlihat sangat terkejut dengan kelakuan putrinya. Mbok, tolong bawain Aira ke kamarnya. Teriak Pak Gunawan memanggil pembantunya. Lalu Aira pun diajak Mbok dengan sedikit paksaan untuk pergi meninggalkan kami berdua menuju kamarnya. Aduh, maaf Rob, baru kali ini saya lihat dia begitu. Ucap Pak Gunawan dengan wajah sedikit khawatir, sembari kembali duduk. Oh iya om, gak apa-apa, balasku. Memang dari kecil anak itu terlihat tidak normal, atau bisa dikatakan dia seperti hidup di dimensi berbeda dengan kita. Ucapnya sembari menyalakan rokok. Berbeda dimensi? Maksud om seperti disleksia atau malah seperti gangguan mental? Tanyaku penasaran. Bukan. Tidak seperti ia gila atau mengidap suatu masalah pada otaknya. Hanya saja ia seperti memiliki pandangan berbeda dari kita. Bahkan karena sikapnya itu dari kecil, ia tidak dapat bergaul dengan teman sebayanya. Sampai-sampai aku memutuskan untuk menyekolahkannya di rumah dengan memanggil guru pribadi, karena khawatir jika terjadi sesuatu kalau aku menyekolahkannya di sekolah umum. Mungkin karena ibunya,
Ucapnya yang terhenti. Ibunya? Tanyaku penasaran. Gak apa-apa. Maaf ya, bikin kamu jadi kaget tadi. Ya sudah, kebetulan ada yang mau saya kerjakan. Nanti saya telepon ayah kamu buat ngucapin terima kasih. Jawabnya seperti enggan untuk menjawab pertanyaanku. Setelah itu aku pamit pergi untuk pulang. Sungguh aneh dengan kejadian tadi. Sebenarnya membuatku cukup penasaran. Namun lebih baik, aku tidak terlalu ikut campur dengan urusan keluarga mereka. Baru aku mau menuruni tangga di lantai 2 untuk menuju ke lantai 1. Namun secara tiba-tiba aku melihat pintu kamar terbuka yang tidak jauh dari posisiku, yang masih berada di lantai 2. Lalu aku melihat Aira keluar yang masih dengan wajah tanpa ekspresi. Lalu ia pun langsung menoleh ke arahku yang ingin turun. Dan ia pun berjalan cepat ke arahku, yang membuat bulu kuduku berdiri. Entah mengapa aku begitu takut saat itu, dan memutuskan untuk melarikan diri, dengan juga berjalan cepat ke lantai 1, sembari menundukkan kepala. Aku pun terus berjalan dengan sesekali menengok ke arah belakang. Dan wanita itu masih terus mengejarku. Yang membuatku semakin takut ialah wajahnya yang begitu dingin dan tatapan tanpa ekspresinya masih terus menatapku. Aku pun terus berjalan dan berjalan semakin cepat sampai tidak kusadari. Aku malah pergi ke halaman belakang. Lalu aku menengok ke arah kiri dan kanan. Hanya terlihat sebuah gazebo dan kolam ikan. Tunggu, ucap Aira yang tepat berada di belakang kupingku. Aku pun begitu kaget dan bulu kuduku kembali berdiri. Namun aku sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sampai aku terpojok ke sebuah pohon. Ampun, jangan bunuh saya, ucapku yang begitu ketakutan sembari menutup mataku. Aku yang masih tidak merasakan apapun setelah menutup mata, dengan jantung yang tidak berhenti berdegup kencang saat itu. Aku mencoba untuk membuka mata, berharap Aira sudah pergi meninggalkanku. Lalu, teriakku singkat saat melihatnya. Wajahnya yang tepat berada di depan wajahku. Terlihat ia sedang mengendus-endus badanku, seperti seekor anjing. Aku pun hanya bisa diam dan tidak berani untuk bergerak. Apa maumu? Tanyaku gagap. Dia pun menghiraukan pertanyaanku dan masih sibuk mengendus-endus badanku untuk beberapa saat. Kamu, ucapnya setelah berhenti mengendusku. Iya, tanyaku dengan wajah panik. Ternyata bukan kamu, ucapnya yang langsung berbalik dan berjalan meninggalkanku. Maksudnya? Tanyaku bingung. Ia pun hanya tetap berjalan meninggalkanku. Aku pun dengan rasa takut namun karena terlanjur ku penasaran dengan sikapnya, memutuskan untuk menghampirinya dan berhenti di depannya. Lalu ia pun berhenti. Maksud kamu dari tadi apa sih? Tolong jelasin. Aku yang tadinya bodoh amat malah dibuat penasaran. Ucapku dengan nada sedikit kesal. Aku mencium bau jin di tubuhmu, tapi setelah aku pastikan, ternyata hanya sisa-sisanya yang masih menempel. Jadi aku tidak ada urusan denganmu. Ucapnya dengan wajah datar. Setelah mengucapkan itu, ia pun kembali berjalan untuk kembali masuk ke rumah. Namun aku yang malah semakin penasaran dengan ucapannya, kembali menghentikannya. Sebentar. Bisa kita bicara sebentar? Tolonglah. Ucapku sembari membungkukkan tubuhku. Oke, balasnya singkat. Ia pun memutar arah dan berjalan menuju gazebo. Aku pun langsung mengikutinya. Setelah mendengar ucapannya tadi, entah mengapa aku langsung teringat dengan Lena. Mungkin saja ia bisa menjadi petunjukku, walaupun aku masih tidak yakin. Sesampainya di gazebo, ia pun duduk diam, dengan wajah dan tatapan dingin, yang seolah tidak pernah hilang dari wajahnya. Aku pun ikut duduk di sebelahnya. Tadi, maksud kamu ada sisa-sisa bau jin di badanku? Bisa kamu jelaskan? Tanyaku yang masih gugup untuk berbicara dengannya.
Biasanya ketika manusia pernah melakukan kontak dengan makhluk lain, akan ada bau yang masih menempel kepada manusia itu untuk beberapa hari, ucapnya. Tapi seingatku, aku tidak pernah melakukan kontak dengan jin atau apapun itu. Balasku bingung. Mungkin kamu hanya tidak menyadari, ucapnya kembali. Aku pun dibuat semakin dan semakin bingung dengan ucapannya. Tapi aku merasa dia tidaklah berbohong. Dia mungkin memang terlihat aneh. Tapi entah apa alasannya, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan ucapannya. Aku boleh menceritakan suatu hal kepadamu? Mungkin saja ceritaku membuatmu tertarik. Tanyaku sembari mendekatkan wajahku. Tentu, balasnya singkat. Lalu aku pun menceritakan tentang semua yang aku alami. Tentang wanita bernama Lena dan kejadian Edi juga. Lalu setelah aku menceritakan semuanya, aku melihat perubahan drastis di wajahnya. Lalu di mana aku bisa menemukan wanita itu? Sekarang? Apa bisa kau mengantarkan aku sekarang? Ayo, biar aku panggilkan Mamang. Ucapnya dengan wajah senang sembari menarik-narik tanganku. Aku pun harus mengecewakannya. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku hanya selalu bisa menemukannya setiap waktu senggangku saat kuliah pada pukul 11 siang sampai pukul 1 siang. Di luar waktu itu aku tidak pernah menemuinya. Oke, besok aku akan ke kampusmu, ucapnya. Kamu yakin? Besok? Tanyaku memastikan. Iya, besok. Jam 11 aku akan ke sana. Balasnya dengan wajah penasaran. Aku pun mengiyakan ajakannya untuk bertemu di fakultasku besok. Setelah itu aku pun izin pulang. Ia melambaikan tangan ke arahku dengan senyum lebar terpampang jelas di wajahnya. Aku pun mengambil motorku dan pergi meninggalkan rumahnya. Di tengah perjalanan aku tidak berhenti memikirkan tentang kejadian tadi. Entah apa yang difikirkan wanita itu, terutama dengan senyumnya. Memang senyuman itu seolah seperti puzzle terakhir untuk melengkapi kecantikannya. Namun, bagiku, terlihat menyeramkan. Entah apa yang dia inginkan dari Lena sebenarnya. Ia begitu tertarik dengan Lena. Namun, aku memiliki firasat sedikit tidak enak dengan ini. Walaupun di satu sisi, aku merasa ia dapat membantuku untuk mengungkapkan siapa Lena sebenarnya. Keesokan harinya, aku sedang duduk di bangku taman depan gedung fakultas untuk menunggu seseorang. Karena hari ini kelasku berakhir 2 jam lebih cepat, disebabkan dosen kami sedang ada urusan mendadak. Aku pun hanya menghabiskan waktuku hanya untuk membaca buku, sampai beberapa temanku menghampiriku. Rob, kamu kenapa sama si Edi? Aku liatin kamu gak pernah ngobrol lagi sama dia. Tanya Ningsih. Tahu, tumben banget kalian. Biasanya di kelas suka bercanda berdua. Tanya Randy. Biasalah, nanti juga baikan. Jawabku yang tak ingin memberi alasan sebenarnya. Lalu di tengah perbincangan kami, aku melihat sebuah mobil Rolls Royce Phantom 4 berhenti tepat di depanku, yang menyita banyak perhatian mahasiswa di sini. Wajar saja, karena saat itu hanya orang super kaya saja yang mampu membelinya. Tak lama aku melihat seorang sopir keluar dan berlari menuju pintu belakang mobil, sembari membawa payung hitam. Ia pun membukakan pintu sembari membuka payung yang ia bawa. Lalu keluarlah seorang wanita yang sudah tidak asing lagi. Itu adalah Aira. Dengan menggunakan dress merah panjang lalu topi pundar besar berwarna hitam. Aduh, eksentrik banget cara datangnya. Jadi males mau manggil. Gumamku pelan. Aku yakin kalau aku menghampirinya sekarang, seluruh teman kampusku pasti akan bertanya padaku siapa dia. Atau parahnya, akan ada gosip baru. Aku pun menutupi wajahku dengan buku, dengan tujuan agar dia tidak menemukanku sekarang, sembari menunggu teman-teman kampus tidak lagi memperhatikannya. Kamu? Terdengar suara Aira di depanku.
Ah, Aira, udah dateng, ucapku berpura-pura. Ayo ke tempat wanita itu, ucapnya sembari menarik tanganku. Lalu aku pun terpaksa ikut dengannya, dengan tatapan heran dari temanku. Bahkan Randy dan Ningsi yang sedang duduk di dekatku tidak mengucapkan satu kata pun. Karena sudah terlanjur, aku pun berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kami pun sampai di belakang gedung fakultas. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:50. Jadi aku mengatakan kepada Aira untuk menunggu sebentar. Karena biasanya Lena datang pukul 11 lebih sedikit. Tidak perlu, aku sudah bisa mencium baunya, ucapnya sembari mengendus-endus seperti yang ia lakukan padaku kemarin. Bau? Maksudnya? Tanyaku penasaran. Diam, perintahnya. Ia terlihat seperti seekor anjing yang terus mengendus. Untung saja tidak ada satupun mahasiswa di sini. Kalau tidak, aku pasti akan malu jika mereka melihatnya. Ia terus mengendus dan perlahan-lahan berjalan menjauhi gedung dan menuju sebuah kebun kosong. Ia sempat berhenti sejenak beberapa detik, lalu menengok ke arah kiri dan kanan. Nama kamu siapa? Ucapnya sembari menunjuk ke arahku. Kamu belum tahu? Robert, jawabku heran. Sepertinya wanita itu bersembunyi, ucapnya dengan datar. Sembunyi? Maksudnya? Tanyaku yang semakin bingung. Tanpa menggubris ucapanku, ia membuka tas selempang kecilnya dan mengeluarkan sebuah batu kecil berwarna putih. Aku pun tidak tahu batu apa itu. Lalu ia menjatuhkan batu itu ke tanah. Setelah batu itu menyentuh tanah, seketika saja seluruh bulu kuduku merinding. Nafasku menjadi sedikit sesak, seolah sedang berada di tempat keramaian. Angin besar tiba-tiba saja berembus hingga membuat pohon-pohon besar di sekitar tidak berhenti bergoyang. Aira pun terlihat menutup matanya sembari menengok ke atas. Beberapa saat kemudian angin kencang perlahan-lahan berhenti dan rasa sesak yang kurasakan kian berkurang. Terlihat senyuman mengerikan dari wajahnya. Sungguh, pemandangan itu tidak pernah dapat kulupakan. Senyuman itu sungguh mengerikan. Seolah alam di sekitar sedang memberikan sebuah panggung untuknya. Dengan wajah putih pucat yang masih menengok ke atas dan mata yang masih tertutup. Ia terlihat mengambil nafas panjang dan langsung mengeluarkannya. Aku yang berada di dekatnya seolah dibungkam. Kamu? Siapa nama kamu tadi? Tanyanya. Robert? Aku heran, ia kembali menanyakan namaku. Robert, sepertinya makhluk yang kau sebut Lena itu tidak ingin menemuiku. Ucapnya dengan ekspresi kembali datar. Maksudmu? Tanyaku. Makhluk itu bukanlah manusia, ia adalah siluman. Ucapnya kembali. Ketika aku mendengarnya, kakiku begitu lemas, sampai-sampai aku terjatuh karena tidak bisa mempertahankan posisi berdiri. Saking takutnya aku sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ingin ku marah, namun marah ke siapa? Siapa yang harus aku salahkan? Lalu marah untuk apa? Entah apa yang aku pikirkan, apa aku gila? Atau Aira yang gila? Aku tidak bisa membedakannya. Tapi menarik. Aku terkejut kamu masih bisa hidup setelah beberapa kali menemuinya. Ucapnya sembari berjalan ke belakangku. Aira seperti menepuk punggungku beberapa kali. Entah apa yang dia lakukan. Tapi setelah ia menepukku, seolah perasaanku langsung merasa jauh lebih baik. Siapa kau sebenarnya? Tanyaku yang masih membelakanginya. Manusia, iblis, Tuhan, orang gila. Kamu bisa menyebutkan apapun, namun pada kenyataannya, aku hanyalah alat. Ucapnya sembari mencoba berdiri setelah menepuk punggungku tadi. Alat? Alat seperti apa? Tanyaku yang kian penasaran. Kau tidak perlu tahu tentangku. Yang terpenting tentang makhluk yang kau sebut Lena itu. Lebih baik kamu mengurungkan niatmu untuk bertemu dengannya.
ucapnya dengan keringat yang mulai menetes dari wajahnya. Kenapa memangnya? Dan lagi pula, mengapa kau sepertinya begitu tertarik dengan Lena? Tanyaku yang kian penasaran. Aku pusing dengan banyak pertanyaanmu. Yang jelas, aku tidak tertarik dengan makhluk lemah bernama Lena itu. Aku lebih tertarik dengan satunya. Ucapnya sembari berjalan meninggalkanku. Satunya? Lalu bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan Lena? Ucapku sembari mengejarnya, lalu kupegang kedua pundaknya dari depan. Kau tidak perlu tahu. Untuk Lena, kau sudah punya janji dengannya, bukan? Lagi pula, sudah kusarankan untuk mengurungkan niatmu untuk bertemu dengannya, demi kebaikanmu sendiri. Ucapnya. Tunggu, berikan aku penjelasan yang bisa aku cerna. Ucapku yang masih mencoba menahannya. Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Lihat, temanmu di sana seperti sudah mau mati. Ucapnya sembari menunjuk ke arah pohon. Eddie! Teriakku kaget. Aku melihat Eddie sedang mengumpat di balik pohon. Sepertinya dia sudah dari tadi melihat apa yang kami lakukan. Aku pun langsung menghampirinya. Terlihat dia sudah berada di posisi duduk dengan wajah penuh berkeringat. Ia hanya melotot ke arahku dengan wajah yang begitu panik. Berikan saja dia air putih. Ucap Aira yang langsung pergi meninggalkan kami. Aku pun menggendong Eddie, lalu kusendarkan ia ke tembok yang masih di belakang gedung fakultas. Aku mengeluarkan sebotol air putih dan kusodorkan ke mulutnya. Ia perlahan-lahan meminumnya dengan nafas yang masih tersendat-sendat. Aku terus menepuk-nepuk punggungnya dengan tujuan untuk mencobanya untuk tenang. Lalu ia pun kusuruh untuk menarik nafas panjang. Ia pun melakukannya berkali-kali, sampai akhirnya terlihat mulai lebih tenang. Siapa wanita itu? Tanyanya dengan nafas yang masih sedikit tersedak. Aira, anak dari teman ayahku. Ucapku sembari mengambil posisi duduk. Kami pun terdiam untuk waktu yang cukup lama. Eddie yang masih mencoba untuk menenangkan dirinya, dan juga aku yang sebenarnya masih begitu kaget dengan kejadian barusan. Ditambah dengan hubungan aku dan Eddie yang sedang ada masalah. Maaf ya Ed. Ucapku sekaligus memecah suasana hening antara kami. Buat apa? Gak ada yang perlu dimaafkan. Kita berdua sama-sama salah. Sama-sama egois. Hah, benar juga ya. Balasku dengan tawa. Kalau dipikir-pikir, kita bodoh juga ya, sampai diam-diaman gitu. Balasnya yang diikuti dengan tawa. Benar-benar. Balasku dengan nafas panjang, seolah menunjukkan rasa lega. Terus, apa yang kamu lakuin selanjutnya? Tanya Eddie serius. Aku sudah terlanjur basah, Ed. Aku bakal nemuin dia apapun resikonya. Balasku dengan senyum tipis sembari menengok ke arahnya. Aku ikut. Ucapnya yang membuatku kaget. Hah? Kamu serius? Kamu udah dengerin apa yang aku dan Aira omongin tadi kan? Balasku kaget. Terus? Ucapnya sembari mengepalkan tangannya ke arahku. Aku pun hanya tersenyum sembari meninju kepalan tangannya. Oh iya, jika kamu memang ingin menemuinya, bawalah ini. Ucap Aira sembari melemparkan sebuah batu. Setelah itu ia pun kembali meninggalkan kami untuk menuju mobilnya. Ia memberikan batu berwarna biru muda yang begitu cantik ketika terkena pantulan sinar matahari. Entah apa maksudnya memberikan batu ini, tapi kurasa lebih baik untuk menurutinya. Keesokan harinya, sekitar pukul 9 malam aku berada di depan pintu masuk kampus, sembari menunggu kedatangan Eddie. Sembari memikirkan alasan apa yang akan aku katakan kepada security untuk mengizinkanku untuk masuk malam-malam. Karena mahasiswa tidak diizinkan berada di dalam lingkungan kampus pada saat malam. Ketika aku sedang bingung memikirkannya, tiba-tiba Eddie menepuk pundakku. Maaf telat bro, ucapnya mengagetkanku. Ia terlihat memakai jaket tebal dan membawa tas ransel yang cukup besar, dengan ciri khas rambut ikelnya yang hampir tidak pernah ia sisir. Waduh, kamu buat apa bawa ransel segede itu? Tanyaku bingung. Habisnya aku bingung harus bawa apaan.
Akhirnya aku bawa makanan ringan sama minum yang banyak. Ucapnya dengan tawa lebar yang sekaligus menenangkan kegugupanku. Dasar. Oh iya, ini gimana caranya kita bisa masuk? Tanyaku. Tenang, jawabnya dengan santai. Eddie menyuruhku untuk mengikutinya. Entah ide apa yang dipikirkan olehnya. Eddie menghampiri seorang security di pos dan sepertinya memberikan sebuah amplop. Lalu security tersebut membiarkan kami masuk. Kamu tadi ngasih apa, Ed? Tanyaku kebingungan. Santai, udah biasa. Ucapnya sembari merangkulku. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju gedung fakultas kami. Jaraknya cukup jauh, sekitar 500 meter. Saat itu jumlah lampu jalan masih cukupnya. Ditambah beberapa lampu sudah ada yang tidak menyala, dan beberapa sudah mulai meredup, seolah seperti menambah kesan horor. Aku dan Eddie masing-masing membawa lampu senter kami. Ya, walaupun tidak begitu terang, setidaknya lebih baik daripada tidak ada. Sekitar 15 menit kami berjalan. Kami pun sampai di taman yang berada di depan fakultas kami. Beda banget ya, Ed, kalau udah malam gini. Ucapku dengan bulu kuduku sedikit merinding. Iyalah, jelas. Ngomong-ngomong, Rob. Ucap Eddie sembari menengok ke kiri dan kanan. Ngomong-ngomong apaan? Tanyaku. Kamu ngerasa gak sih kalau kita lagi diikutin? Ucap Eddie dengan wajah serius. Hah? Ngomong apaan sih? Jangan nakutin. Balasku dengan wajah panik. Serius, makanya dari tadi kita jalan. Sesekali aku nengok ke belakang. Cuma aku gak lihat apa. Ucap Eddie dengan wajah sedikit panik. Lalu tidak lama setelah Eddie mengatakan itu, aku melihat dengan sangat jelas sebuah kain putih seolah muncul dari tanah dan terbang ke atas dengan sangat cepat dari belakang Eddie, diikuti dengan suara kikikan. Suaranya begitu jelas sampai-sampai membuat kami berdua hanya saling melotot satu sama lain dengan tubuh membeku untuk beberapa saat. Apaan itu, Rob, tadi? Tanya Eddie yang masih menatapku dengan wajah begitu panik. Enggak tahu. Jawabku yang enggan memberitahunya tentang kain putih yang kulihat belakangnya tadi. Dengan saling memberi kode menganggukkan kepala, kami pun berjalan cepat meninggalkan taman dan segera menuju ke depan gedung fakultas. Karena di sana memiliki lampu lebih banyak. Sesampainya di depan gedung, kami pun duduk sekedar untuk menenangkan diri. Aku melihat ke arah Eddie, begitupun Eddie melihat ke arahku. Seolah kami saling mengerti untuk tidak membahas tentang kejadian barusan, karena akan membuat kami semakin takut. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 9:50 malam. Ed, kamu yakin mau ikut? Tanyaku kembali. Udah di sini masih aja nanya gitu. Ucap Eddie sembari memakan snack. Enggak, maksud aku kalau kamu memang mau berubah pikiran sekarang, gak apa-apa. Ucapku serius. Kayak gak tahu aku aja. Sekali maju, terus maju. Ucapnya dengan senyum lebar. Tapi kok sama Mirna malah mundur? Ladaku tentang wanita yang tidak jadi ia dekati. Itu sih udah ketemu tembok. Jawabnya dengan tawa lebar. Ya udah yuk, ajakku sembari berdiri. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami menuju ke belakang gedung, tempat di mana Lena berjanji padaku untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Baru saja kami berbelok ke samping gedung, mental kami seolah kembali dijatuhkan. Kami lupa bahwa lampu di belakang gedung sudah lama mati dan belum juga diperbaiki, membuat kami hampir tidak bisa melihat apapun. Terkecuali pohon-pohon besar dengan ranting yang bergoyang, seolah memberitahu kami untuk tidak pergi ke sana. Dengan mengambil nafas dalam dan terdengar Eddie menyebut bismillah, kami pun kembali melangkahkan kaki. Kami pun sampai di belakang gedung, mencoba untuk melihat sekeliling menggunakan senter, namun kami tidak menemukan apapun. Nggak ada apa-apa, Rob, ucap Eddie. Sekarang sih jam 10 kurang 1 menit. Coba aja tuh. Ucapku terputus. Seketika aku merinding hebat.
Aku melihatnya. Iya, aku melihat Lena muncul dari balik pohon, mengenakan dress putih panjang, dengan rambut yang selalu digerainya. Terlihat wajahnya begitu sedih saat itu. Aku tidak melihat senyuman yang biasa kulihat dari wajahnya. Entah mengapa, hatiku seperti tersayat melihatnya. Itu Lena, Rob? Tanya Eddie dengan begitu gugup. Loh, kamu bisa lihat Lena sekarang? Tanyaku heran. Iya, ucapnya yang masih mengarahkan senter ke Lena. Suasana hening beberapa saat, dan di tengah keheningan itu aku sempat berpikir, mengapa Eddie juga bisa melihat Lena? Padahal terakhir kali Eddie mengatakan, ia tidak bisa melihatnya. Robert, panggilnya dengan suara lirih. Lena, aku di sini sesuai janjiku, jawabku. Aku tahu, jawabnya dengan senyum tipis. Lalu aku melihat Lena berbalik dan berjalan meninggalkan kami. Len, teriakku memanggilnya. Kayaknya dia minta kita untuk ikut, Rob, ucap Eddie yang masih terbata. Kami pun pergi mengikuti Lena yang masuk ke dalam kebun. Aku masih melihat Lena yang berjalan kaki tanpa alas. Aku mencoba untuk memanggilnya berkali-kali, namun ia juga tidak menjawabnya. Eddie terlihat memegangi lenganku dengan tujuan agar kami tidak terpisah. Cukup lama kami berjalan, mungkin sekitar 15 menitan. Lena masih juga belum mau berhenti atau menjawab panggilanku. Perasaan kebun belakang gak seluas ini, Rob, ucap Eddie yang masih memegangi lenganku. Aku pun baru tersadar. Benar juga. Seharusnya kami sudah bertemu dengan tembok, karena kebun di belakang gedung fakultas kami paling hanya memiliki luas 300 meter, dan di balik tembok ada sebuah jalan raya. Dengan rasa yang semakin bercampur aduk, akhirnya kami melihat sebuah cahaya merah, yang kurasa itu adalah api obor. Kami pun terus berjalan mendekati cahaya itu, sampai... Di mana ini? Ucapku yang begitu kaget. Aku melihat pintu masuk ke sebuah pedesaan yang terbuat dari bambu, dengan api obor yang digantung dan di ujung atas masing-masing pintu. Eddie pun terlihat begitu terkejut, sampai ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu tidak lama Lena pun berhenti berjalan, dan membalikkan badan ke arah kami. Selamat datang di rumahku. Dengan senyum tipis, kali ini aku melihat sedikit air mata menetes. Setelah mengatakan itu, aku melihat Lena berlari masuk ke dalam desa. Lena, tunggu! Teriakku dengan suara lantang. Namun lagi-lagi ia mengabaikanku, dan tetap berlari sampai aku tidak lagi dapat melihatnya. Tempat apa ini? Ucapku. Entah, yang jelas bulu kuduku tidak berhenti berdiri sejak tadi. Jawab Eddie dengan wajah terkejut. Ayo, ucap Eddie sembari menepuk punggungku. Kami pun melangkahkan kaki kami dengan rasa begitu berdebar-debar. Ingin rasanya untuk pergi dari sini dan melupakan semuanya. Namun aku tidak bisa. Aku ingin mengetahui semua tentang wanita itu. Ketika kami sudah memasuki desa, aku tidak melihat siapapun. Suasana begitu hening. Seluruh rumah di desa itu masih terbuat dari kayu dan gubuk, dan terdapat obor di setiap pintunya. Kami terus berjalan dengan begitu pelan, sembari terus mengawasi sekitar kami, seolah kami sedang bersiaga jika terjadi sesuatu. Sampai seorang nenek dengan kebaya lusuh keluar dari salah satu rumah dan memanggil kami. Apa yang kalian lakukan di sini, wahai anak-anak Adam? Ucapnya yang sekaligus membuat kami cukup kaget. Anak Adam, bisik Eddie kepadaku. Kami sedang mencari seorang wanita bernama Lena, Nek. Jawabku dengan sedikit panik. Masuklah ke rumahku sebentar, demi keselamatan kalian, ucapnya. Kami pun baru menyadari bahwa ketika nenek itu berbicara dari tadi, mulutnya sama sekali tidak bergerak, seolah ia berbicara langsung ke dalam pikiran kami. Memang apa yang akan terjadi? Tanyaku bingung. Sudah, masuklah dulu. Panggilnya sembari masuk ke dalam rumahnya dan membiarkan pintu rumahnya terbuka.
Gimana nih Rob? Bisik Edi yang masih terlihat begitu bingung. Firasatku mengatakan untuk menurutinya, Ed. Ayo, ajakku. Sejak kami masuk ke dalam desa, kami tahu bahwa tempat ini begitu aneh, termasuk nenek-nenek yang sedang mengajak kami ke rumahnya. Karena tidak mungkin ada desa yang begitu terbelakang, seperti ini, di belakang gedung fakultas kami. Bahkan belum ada listrik sama sekali. Namun untuk kami yang masih begitu asing dengan situasi dan tempat ini, lebih baik kami menuruti nenek tadi. Sepertinya dia tidak memiliki niat buruk. Kami pun berjalan memasuki rumahnya dengan rasa penuh khawatir. Terlihat meja dan bangku kayu di ruang depan rumahnya, dan beberapa lukisan pria yang begitu gagah di dindingnya. Seorang pria mengenakan pakaian adat Jawa. Setidaknya itu yang ku tahu saat itu. Lalu aku juga melihat beberapa tulisan Arab di dinding rumahnya. Duduklah, ucap nenek tersebut sembari pergi ke belakang. Kami menurutinya dan duduk di bangku yang terdapat di ruang depan, yang masih sibuk melihat-lihat hiasan yang berada di dinding. Minumlah nak, ucap nenek tersebut, sembari memberikan kami teh hangat. Terima kasih Nek, jawab Edi dengan sedikit gugup. Nek, sebenarnya kita berada di desa apa? Tanyaku penasaran. Kalian bagaimana bisa masuk ke tempat ini? Tanyanya yang tidak menggubris pertanyaanku. Aku pun menceritakan semuanya tentang wanita bernama Lena dan bagaimana kami bisa berada di sini. Wanita, sepertinya aku mengenalnya. Mungkin maksud kalian ialah Kanjeng Apsari ini. Ucapnya dengan tanpa ekspresi dari tadi. Kanjeng Apsari ini? Siapa dia, Nek? Tanyaku yang kian penasaran. Ia adalah anak dari Pati Argani Ganendra, penguasa seluruh daerah di sekitar sini. Jawabnya sembari menunjuk ke salah satu lukisan yang terdapat di dinding. Lalu, apa yang harus kami lakukan supaya bisa bertemu dengan Len? Maksudku Kanjeng Apsari ini, Nek? Tanyaku kembali. Aku tidak tahu. Lebih baik kalian mengurungkan niat kalian. Karena jika Pati mengetahui kalian memasuki wilayahnya, ia akan sangat-sangat marah. Balasnya. Aira juga mengatakan hal yang sama, seperti yang nenek ini katakan, untuk mengurungkan niatku untuk bertemu dengan Lena. Tapi aku sangat ingin menemuinya, entah apapun resikonya yang harus kuhadapi. Lalu ketika kami masih sibuk berbicara, tiba-tiba saja nenek. Kalian menunduk sekarang. Ucapnya yang langsung berlari ke arah jendela dan menutupnya dengan selembar kain. Kami pun refleks dan langsung menunduk sesuai instruksinya. Tapi sebenarnya ada apa? Tetap pada posisi kalian. Tunggu sampai rombongan Pati lewat. Ucapnya. Tidak lama setelah nenek berbicara, tiba-tiba saja kami mendengar suara iringan gamelan yang makin lama terdengar semakin kencang, yang membuatku begitu merinding hanya karena mendengarnya. Siapa itu, Nek? Tanyaku bingung. Itu adalah rombongan Pati Ganendra. Lihatlah, apa itu wanita yang kau maksud tadi? Ucapnya. Iya, benar itu, Nek. Itu wanita yang saya bicarakan tadi. Ucapku yang sedang mengintip dari balik jendela. Setelah rombongan Pati melewati desa, nenek pun kembali membuka jendelanya. Aku sempat menanyakan apakah ia menutup jendela tersebut, karena ia takut bahwa Pati akan mengetahui keberadaan kami. Namun ternyata bukan karena itu alasannya, melainkan karena rakyat jelata seperti nenek dilarang untuk melihat Pati dan anaknya secara langsung. Kalian sudah boleh pergi. Jika kalian ingin kembali ke tempat kalian, berjalanlah ke tempat kalian berasal tadi. Namun jika kalian masih ingin menemui Kanjeng, kalian bisa pergi ke arah barat. Ucapnya sembari membukakan pintu. Kami pun pergi meninggalkan rumah beliau. Tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mau memberikan pertolongan dan juga informasi tentang wanita itu. Kamu sudah tahu siapa sebenarnya Lena? Apa kau masih ingin menemuinya, Rob? Iya, Ed. Ada yang ingin aku katakan kepadanya.
Jawabku dengan senyum tipis. Lalu kami pun berjalan menuju arah barat, sesuai instruksi dari nenek untuk bertemu dengan Lena. Kami berdua tahu saat ini kami tidak berada di alam kami, karena semua keanehan yang sudah kami berdua alami, saat ini yang bisa kami lakukan ialah untuk fokus ke tujuan awal. Karena kami datang ke sini tanpa adanya niat jahat sedikit pun. Kami melanjutkan perjalanan ke arah barat dengan berjalan kaki sekitar 100 meter. Kami berjalan. Kami menemui sebuah jalan tapak yang sekaligus sebagai ujung desa. Kami terus berjalan. Tidak ada satupun orang yang kulihat saat itu. Hanya terdengar suara gesekan ranting dari pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Ditambah hanya senter yang di bawah, yang menjadi satu-satunya sumber cahaya kami. Sesekali kami mendengar suara aungan macan yang membuat bulu kuduku kembali merinding hebat. Mungkin sudah 30 menit kami berjalan, menelusuri jalan setapak ini. Namun kami masih belum menemukan ujungnya. Sampai di mana kami melihat sebuah danau besar di ujung sana. Itu kayak danau ya? Tanyaku yang masih kesulitan melihatnya. Lalu Eddie mengajakku untuk berjalan lebih cepat untuk menuju danau tersebut. Sesampainya di bibir danau, kami kembali melihat beberapa obor api yang digantung di masing-masing sisi danau. Kurang lebih berjumlah 8, dan ada sebuah pondok kecil yang berada di sisi lain danau tersebut. Aku melihat sosok perempuan sedang duduk termenung di sana sendirian. Rob, itu orang apa bukan? Tanya Eddie dengan begitu gugup. Aduh Ed, pertanyaan kamu jangan aneh-aneh. Jawabku yang ikut gugup. Lalu kami berdua pun menarik nafas panjang-panjang untuk membulatkan tekad kami menemui wanita tersebut. Kami pun memutari danau yang jaraknya ternyata lebih jauh dari yang ku bayangkan sebelumnya. Semakin dekat kami dengan pondok itu, semakin aku dapat mengenali siapa wanita tersebut. Dan benar saja, itu adalah Lena. Tanpa pikir panjang, aku pun berlari untuk segera menemuinya. Aku tahu kamu akan kesini. Dasar pria keras kepala. Ucapnya sembari berdiri, lalu menghadap ke danau. Lena, ucapku dengan nafas ternganga. Kau sudah tahu siapa aku kan? Mengapa kau masih ingin menemuiku? Ucapnya yang mengenakan kebaya Jawa. Aku hanya ingin memastikan dengan mata kepalaku sendiri. Siapa kau sebenarnya? Jawabku ikut berdiri di sampingnya, sembari memandangi danau. Seperti yang kamu ketahui, Rob, aku bukanlah manusia seperti kamu. Dan namaku bukanlah Lena, melainkan, ucapnya terpotong. Kanjeng Apsarini, ucapku memotong. Lalu jika kamu sudah mengetahui segalanya, mengapa kamu masih ingin menemuiku? Tanyanya yang kini menoleh ke arahku. Entahlah, ada perasaan yang begitu kuat, yang selalu mendorongku untuk menemuimu. Balasku. Perasaan? Apa maksudmu? Tanyanya. Mungkin aku sudah terlanjur mencintaimu. Balasku dengan senyum tipis. Lena pun terdiam beberapa saat. Terlihat air mata mulai menetes dari kedua matanya. Dasar bodoh. Aku adalah jin. Dan kau adalah manusia. Tidak mungkin kita dapat saling mencintai. Ucapnya yang begitu terbata-bata. Aku tahu, menyakitkan bukan? Apalagi setelah mengetahui bahwa cinta pertamaku ialah kepada sosok jin. Lalu bagaimana denganmu? Apa alasanmu selalu datang dan menemuiku saat itu? Tanyaku kembali. Waktu itu, ketika aku sedang bosan dan berjalan-jalan di kebun belakang kampusmu, aku melihatmu. Aku memperhatikanmu. Apa yang kau lakukan sendiri di sana saat itu? Awalnya aku tidak berniat sama sekali untuk menghampirimu. Namun setelah beberapa kali aku terus melihatmu, aku akhirnya memberanikan diri untuk menghampirimu saat itu. Dan tak mengapa, aku begitu nyaman berbicara denganmu. Meskipun aku tahu, jika ayahku mengetahui apa yang aku lakukan, pasti ia akan sangat marah kepadaku. Itulah mengapa aku tidak bisa berlama-lama untuk berbicara denganmu. Ucapnya yang telah menahan air mata. Hah,
Jadi itu alasanmu jika kamu tiba-tiba ingin pergi? Ucapku dengan tawa kecil. Jangan ketawa. Tidak ada yang lucu. Balasnya. Maaf. Lalu, setelah ini apakah kita bisa bertemu lagi? Ucapku yang tanpa sadar ikut meneteskan air mata. Entahlah, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Semua demi kebaikan kita. Balasnya yang masih terlihat sekuat tenaga menahan air mata. Begitu ya. Padahal jika sedang bersamamu, aku merasa bisa melakukan apa saja. Balasku dengan senyum lebar. Lena pun tidak lagi bisa menahan air matanya saat itu. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk menenangkannya, karena saat itu aku juga sudah sekuat tenaga untuk menenangkan diriku. Terlihat Eddie di belakang kami, hanya terdiam melihat kami berbicara, seolah ia mengerti untuk tidak mengganggu kami. Sebaiknya kalian pergi, sebelum ayahku menyadari kehadiran kalian. Ucap Lena yang sibuk menghapus air mata dengan tangannya. Lalu sesaat Lena mengatakan itu, tiba-tiba saja, sosok pria dengan berbadan cukup besar muncul di belakang kami. Apa yang kalian lakukan? Patih, ucap Lena begitu kaget. Tidak hanya Lena, aku dan Eddie pun dibuat begitu kaget melihat kemunculannya. Cepat pergi, Rob, ucap Lena dengan nada cukup tinggi. Aku mendengar dengan jelas ucapannya, namun kakiku seperti mati rasa. Melihatnya yang sedang melototiku begitu menyeramkan. Ayo Rob, ucap Eddie sembari menarik tanganku. Kami pun berlari mencoba untuk menjauhinya, namun tiba-tiba saja, ketika aku menengok kembali ke belakang, aku tidak lagi melihat Patih, melainkan hanya Lena dengan tatapan begitu tegang, sembari menunjukkan arah. Benar saja, ketika aku berbalik tiba-tiba saja Patih sudah berada di depanku. Ia pun langsung mencekik kami berdua. Berani-beraninya keturunan Adam menginjakkan kaki di daerah kekuasaanku, ucapnya dengan nada begitu tinggi. Suaranya seperti menggema dan tatapannya melotot. Aku sangat sulit bernafas, tapi anehnya, aku tidak merasakan tangannya seperti mencekikku. Tapi entah mengapa aku sangat sulit bernafas. Aku sulit menjelaskan lewat kata-kata, tapi itu yang kurasakan saat itu. Patih, biarkan mereka pergi. Mereka tidak bermaksud buruk. Apsarini-lah yang mengajak mereka untuk kemari. Apsarini mohon untuk melepaskan mereka, ucap Lena dengan terisak tangis. Tidak ada alasan untuk membiarkan keturunan Adam ini pergi. Sekali masuk, mereka tidak akan bisa keluar, ucapnya yang masih mencekik kami. Suasana begitu tegang, aku tidak bisa berpikir lagi apa yang harus aku lakukan. Aku mulai kehilangan kesabaran. Namun aku merasakan sesuatu bergetar di kantung celanaku. Makin lama, semakin kencang getarannya. Apa ini? Ucap Patih yang langsung menjauh. Tiba-tiba saja seorang wanita dengan tubuh begitu tinggi muncul di depanku, dengan rambut putih yang begitu panjang, sampai menyentuh tanah. Aku begitu terkejut ketika wanita itu menengok ke arahku. Matanya berwarna biru menyala, dengan gigi-gigi tajam. Bahkan kukunya pun sangat panjang. Tenanglah, aku di sini untuk menolongmu, ucapnya dengan suara menggema. Siapa kau? Tanyaku gugup. Aku adalah jin milik wanita itu, Aira, ucapnya. Aku pun langsung teringat tentang batu berwarna biru yang ia berikan padaku kemarin. Mungkin jin wanita itu berasal dari batu tersebut. Pergilah, aku tidak dapat menahannya terlalu lama, ucapnya sembari fokus melihat Patih. Berani-beraninya kau, ucap Patih yang terlihat semakin kesal. Mereka pun akhirnya bertarung. Terlihat Patih membabi buta menyerang wanita itu. Terlihat wanita itu cukup kewalahan untuk sekedar menahan serangan Patih. Aku pun memanfaatkan momen tersebut dan berlari sembari merangkul Eddie yang terlihat sudah setengah sadar karena cekikan tadi. Namun aku berhenti sejenak dan kembali menengok ke arah Lena. Lena, aku mencintaimu. Dan aku tidak peduli apapun atau siapapun kamu, teriakku sekuat tenaga. Terlihat Lena tersenyum begitu bahagia
dengan air mata yang masih menetes di pipinya setelah mendengar ucapanku. Namun ia tidak berkata apa-apa. "Aku pasti akan kembali. Tunggu aku," teriakku kembali. Setelah itu aku pun langsung berbalik dan melanjutkan perjalananku untuk pulang dengan mengikuti jalan setapak dan juga desa yang tadi aku datangi. Lalu kami berdua pun berhasil kembali ke belakang gedung fakultas dengan keringat deras yang membanjiri badan. Seperti tidak percaya dengan apa yang barusan kami alami. "Makasih Ed, udah mau nemenin," ucapku. Ia pun hanya tersenyum mendengar ucapanku. Sembari menepuk pundakku, kami pun memutuskan untuk segera pulang. "Aku pasti akan kembali," gumamku pelan. Singkat cerita, lalu Robert menjalani hidup dengan menjadi seorang hakim. Ia cukup sukses dalam karirnya, namun tidak dengan asmaranya. Sampai akhir hayatnya ia tidak pernah menikah. Bahkan kakekku mengatakan ia tidak pernah memiliki kekasih. Sampai pada umur 73 tahun, tepatnya pada bulan September 2004, Robert mengembuskan nafas terakhirnya di rumahnya yang terdapat di Jakarta, yang lokasinya begitu dekat dengan gedung bekas fakultasnya. Lalu Edi menikahi Aira kurang lebih 10 tahun setelah kejadian itu, yang mana Edi ialah kakek saya, dan beliaulah yang menjadi saksi perjalanan Robert kala itu. Arya meninggal saat ia masih berusia 37 tahun, tepatnya pada Juni tahun 1972 atau 73. Saya agak lupa tahunnya. Bahkan saya belum sempat melihat sosok Aira secara langsung. Setelah sepeninggalnya Aira, Edi tidak menikah lagi dan berpulang pada usia 80 tahun, tepatnya Juni tahun 2011. Ia menceritakan kisah Robert hampir ke seluruh keluarga saya. Ia begitu bangga telah mengenal sahabat terbaiknya tersebut. Cerita yang saya ceritakan dalam tweet ini tidak 100% sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka, karena ada beberapa bagian yang saya lupa. Namun saya sangat mengingat bagian-bagian dalam inti ceritanya. Itulah akhir cerita yang berjudul Aku Mencintai Sosok Jin, yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Sandler. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.